Sesaat lagi Anda akan menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, Mauidhoh Hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Alhamdulillah sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Mikdad Sya'roni pada kesempatan yang sangat baik ini bisa menjumpai pemirsa dan pendengar semuanya melalui udara, melalui saluran online untuk kita ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di edisi yang ke-7 pada ngaji posonan hari ini. Dan alhamdulillah kita masih melanjutkan ngaji kitab Umdatur Rahib, itu ya Ustaz ya? Ya. Nah, ngaji dan kita masih membahas terkait tentang bab puasa. Dan nanti akan bersama kita, akan mengkaji bersama kita Ustadz Muhammad Sulkan SAG, salah satu penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Sulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat dan sehat ini ya? Alhamdulillah tetap semangat. Kayaknya cerah ini. Oke, kita akan melanjutkan ngaji kita yang kemarin kita sudah ngaji tentang syarat dan rukunnya ya kalau tidak salah ya. Ini kita nanti akan ngaji apa ini Ustadz nanti? Insya Allah nanti akan mengaji tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, jadi akan lebih selanjutnya ya, sahabat Erlisa, para pendengar dan pemirsa, kita simak ngaji pada kesempatan kali ini, ngaji kitab Umdatur Rahib, bab tentang membatalkan puasa. Semoga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun berada Radio Erlisa, kemarin kita telah mengaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, diantaranya rukun syarat dan rukun puasa. Syarat dan rukun puasa kemarin ya. Sekarang insya Allah kita akan mengaji hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa akan kami ulangi sedikit agar berkelanjutan ya. Karena hal-hal ini berkelanjutan dengan satu dengan yang lainnya. Kemarin kan puasa itu al-imsak anil mufattirat. Jadi menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini termasuk juga dalam koridor bab tentang puasa. Karena sangat penting sekali. Masa puasa nggak arti batalnya kan ya? Iya. Nah, gimana nanti? Ya. Ada yang kurang, tentunya ada yang kurang. Ketika ada syarat dan ketentuannya, ya pasti ada hal-hal yang membatalkan juga, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Masih tetap dalam kitab Umdatur Rahib fi Mukhtasar Bughyatul Talib, karya Syekh Abdullah Al-Harari.
Qala al-mu'arifu rahimahullah al-wal imsak anil jima'. Jadi seseorang yang puasa itu harus menjaga dari jima'. Artinya bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Antara suami istri lah, tentunya gitu. Terus selanjutnya yaitu wal istimna wa huwa istikhrajul mani binahwil yadi. Istimna itu mengalap atau mengambil enak-enak lah istilahnya. Yaitu dengan mengeluarkan mani seperti halnya dengan tangan. Itu juga akan membatalkan puasa. Istilahnya disengaja berarti. Disengaja. Yang disengaja. Terus hal ini, kedua ini, baik maupun jima ataupun istikhrajul mani, itu keduanya membatalkan puasa. Walaupun jima, di sini kan dijelaskan jima mestinya ya, kalau orang awam itu ya mestinya dengan suami istri. Iya. Tapi walaupun begini dijelaskan walau libahimatin. Dengan hayawan pun. Oh gitu ya. Dengan hayawan juga dijelaskan juga. Dijelaskan Tidak bahimah. boleh. Terus kalau pemahamannya kalau sama istrinya tidak boleh, kalau sama hewan boleh. Tetap juga tidak boleh. Enggak boleh. Nah, kemudian faman fa'ala ma'al ilmi wa ta'ammudi wal ikhtiyari aftara. Jadi membatalkannya itu kalau disertai dengan tahu bahwa itu haram ataupun disengaja dan ikhtiar itu ya adanya usaha diri sendiri itu gitu. Tidak ada paksaan, maksudnya gitu. Nah, adapun orang yang tidak mengetahui keharamannya itu kadang-kadang juga ada. Misalkan orang itu baru masuk Islam, biasanya nggak tahu bahwa hubungan suami istri membatalkan itu ya tidak batal. Gitu. Ataupun ada di negeri yang jauh dari ulama misalkan, itu juga tidak membatalkan puasa. Dan wal ikhtiar itu tidak dipaksa, artinya kehendak sendirilah. Kemauan sendiri, kehendak sendiri itu. Bukan ada paksaan. Bukan ada paksaan. Kalau ada pemaksaan misalnya, kalau enggak hubungan suami istri nanti diancam dibunuh lah, itu beda lagi. Itu ada unsur pemaksaan ya. Nah, adapun itu intinya kalau berhubungan suami istri, kalau tahu ilmunya, terus ada lagi sengaja dan kehendak sendiri, maka itu membatalkan. Jadi kalau sekarang kita sudah ngaji tentang membatalkan puasa, kita sudah tahu. Kalau sudah tahu, kita melanggar, otomatis dosa. Dan itu haram ya kan? Dan itu batal haram, otomatis. dan harus ada ketentuannya nanti. Ada ketentuannya lagi. Oh, nanti di belakang nanti ya. Oke, dilanjutkan Ustaz. Kemudian tentang istimna, wa huwa istikhrajul mani binahwil yadi. Bahasanya apa ya? Ngalap seneng, mengambil kesenangan. Terus bahasanya apa ya? Bahasa sah bisa ya sekono kuwi. Seneng lah istilahnya. Golek senenge dhewe. Mbah itu dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya. Atau sebab lain, sebab apa ya? Mencium umpamanya. Atau tidur-tiduran sama istri tanpa ada penghalang. Nanti itu juga bisa membatalkan puasa. Tapi ya tadi mau disertai dengan ilmu, pengetahuan, ya ngertilah. Terus disengaja dan ada ikhtiar tadi. Kalau tidur-tiduran sambil mainan, nah itu yang kalau tidur benar enggak apa-apa ya. Tidur benar beda lagi. Maksudnya nanti. yang satu tidur, yang satu juga tidur kan tidak ada permainan di situ. Iya. Agak dilanjut ya. Kemudian lanjut, qala al-muallifu rahimahullah wal istiqaati. Artinya apa? Istiqaah itu muntah-muntah. Muntah-muntah. Tentunya yang disengaja.
Mungkin bisa diberikan contoh yang disengaja itu seperti apa? Seperti halnya itu memasukkan apa ya, jari di Mulut ya. rongga mulut. Rongga mulut, Nah, ini atau kayu atau yang mungkin pen kadang Iya. mainan kadang ada seseorang itu ada kadang ada yang suka pen itu Iya, iya. di apa ya, masukkan di mut-mut gitu. Iya. Itu juga bisa membatalkan puasa. Mungkin kalau apa namanya pakai siwak itu juga tetap Ya, itu termasuk kayu kan. Kayu, Kalau ya. sampai tertelan Oh maksudnya. iya. Batasnya kan sampai makroj H Iya, di tengah. Makroj H di tengah itu. Mungkin kalau pas lagi siwakan terus sambil kesempatan terus dilokok-lokok. Disisa. Ataupun juga ini termasuk kadang-kadang kan nanti ada babnya dukhulu ainin jaufan ila ribahul kholis. Nanti ada. Tentang apa? Mutah-mutah tadi. Mutah-mutah, ya. Mutah-mutah itu harus juga disertai ilmu, mengetahui keharamannya mau. Bahwa itu tidak boleh. Dan ingat dia itu sedang puasa. Dan tidak ada paksaan dalam melakukannya. Ya sekarang PDW. Iya. Adapun kalau apa ya, dahak kadang kan orang kan berdahak ya. Iya. Nah itu nggak masalah. Wong asli Dari bawaan kadang dari dalam. ya. Dari dalam kalau mungkin wah, pas siang-siang lahi dilek neh. Delek nah itu Pak, delek nah malah batal. Oh, gitu ya? Itu sama saja makan. Makan. Karena sudah sampai keluar ya. Dahak Oke, itu tadi. ya. Dan kalau ketika mutah-mutahnya itu karena sakit mungkin itu apakah juga ada unsur Oh beda lagi. beda nanti, lagi itu beda ya? lagi. Karena kan kadang Karena keadaan itu bukan karena ada apa ya, istilahnya diri sendiri lah. Diri sendiri, Ada kondisi ada tertentu kondisi yang tertentu, ya. yang lain, ada kondisi Mungkin yang malam lain. begadang sedang apa namanya Masuk konten, angin, masuk mungkin angin agak- ya sehingga paginya Nggak apa-apa. itu tidak membatalkan Nggak puasa. membatalkan puasa. Ya, karena memang tidak Tidak ada unsur kesengajaan. kesengajaan tadi. gitu. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa anir riddati. Ridda itu murtad artinya. Murtad itu keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Jadi murtad membatalkan puasa Membatalkan puasa. dan itu harus kita apa istilah kodoni ya kalau seandainya masuk Islam lagi. Kondoni langsung fauron itu. Jadi kalau bedanya dengan orang haid pemanya, haid kan tidak termasuk orang yang boleh puasa kan. Itu kondo boleh menunggu. Pokoknya kan hari lebaran, satu lebaran Syawal, satu Ya, Syawal kan Syawal. boleh. Kalau orang haid itu boleh entah di bulan yang lain mungkin ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu boleh. Tapi beda dengan orang yang murtad tadi. Barbodo satu Syawal, hari keduanya harus langsung mondoni. Itu bedanya. Itu saking ya istilahnya apa ya? Peringatan yang keras lah, tegas. Harus langsung Harus begitu. harus. Nah, walaupun murtadnya sebentar. Itu juga Walaupun hanya satu hari lah barulah satu hari ya langsung langsung ya. Barbodo satu Syawal harus mengganti langsung. Tidak boleh nunggu-nunggu. Apalagi sampai di akhir Akhir. tahun ya istilahnya di Syaban ini. Tidak boleh harus langsung. Terus selanjutnya wa an dukhuli ainin jaufan illa riqahul kholis at-tahira mim ma'dinihi. Nah ini termasuk an dukhuli ainin jaufan. Dan itu masuknya sesuatu, ain itu perkara, barang ke rongga sini. Ke dalam. Kecuali apa ya? Itu bahasa Indonesia apa? ludah. Ludah yang murni, suci, murni tanpa ada tambahan. campuran ya. Tanpa ada sirup itu. Nah, yang murni asli lah dari sini. Seperti halnya apa ya namanya, walaupun yang masuk itu sedikit, misalkan kahabati simsimin kalau di sini itu seperti biji yang lembut atau biji apa ya, biji sawi lah bahasanya sing
gampang dipaham biji sawi atau biji yang kecil, biji bayam dan yang lain itu. Kecil walaupun sedikit itu juga membatalkan puasa. Oh, sidik ya Pak, ya, tetap batal. Tetap batal. Loh, banyak gimana? Oh, banyak malah tambah batal. Hanya sebiji Sawi. sawi itu kan kecil sekali ya. Itu membatalkan puasa. Ya. Apalagi kok banyak, tambah membatalkan puasa ya. Nah, kemudian ada lagi seperti halnya rokok kan. Nah, barangnya apa? Rokok kan? Rokok itu kan asap ya. Asap. Ya. Nah, itulah ada warna asap kan seperti itulah, kayak ada putih-putih itulah. Nah, itulah memasukkan ain. Tidak hanya makanan saja, teman. Ain kan berupa barang, wujud apa? Nah, rokok termasuk apa jenenge? Asap rokok termasuk wujud dari barang tersebut. Nah, itu berarti masuk dalam bab ini. Andukhuli ainin jaufan. Jadi tetap membatalkan ya. Tetap membatalkan puasa. Jadi rokok apapun, walaupun itu kan enggak apa istilahnya kalau nggak berupa makanan ya, lah. orang maregi ya. Tapi tetap itu memasukkan ya kan. Kan enggak mungkin merokok itu di luar saja kan enggak mungkin, pasti dihirup. Ya, pasti dihirup. Kan enggak masuk sampai ke dalam ya kan, cuma hanya ke mulut ya kan. Yeah. Tapi tetap sama saja membatalkan puasa. Adapun untuk apa ya namanya seperti minyak wangi itu nggak apa-apa. Itu minyak apa? Atau obat gosok kan? Ya, obat gosok kan nggak ada apa ya bentuknya kan nggak kelihatan sih, cuman hanya bau saja. Iya, baunya. Nah itu di luar dari bab itu kan, berarti nggak membatalkan puasa. Pas pilak kan ya, nah gimana lagi ya? Jadi ketika kita hal-hal yang sifatnya menghirup tadi ya, entah itu baunya apa namanya minyak, terus apa tadi obat gosok lah ya. Itu juga boleh ya, karena memang apa ya tidak nampak bentuknya tidak kelihatan ya, cuman apanya ya ada rasanya saja ya. Kalau kita pakai minyak wangi membatalkan puasa, ini repot nanti yang tukang minyak ini. Wah, ini nanti bisa saya jadi jualan ini nanti. Oke, Ustaz. Dan adapun ketika ada seseorang yang lupa makan atau minum, itu ya walaupun puasa apa saja lah, puasa wajib atau sunnah, itu ya tidak membatalkan puasa. Fala yafsudu shaumuhu, tidak akan membatalkan puasanya. Ya itu harapannya ketika lupa akan puasa lupa terus. Lupa terus. Jadi sampai selesai makan baru diingat-ingat. Jadi seandainya ingat ya jangan berusaha diingat-ingat. Tapi itu lupa pada hakikatnya itu Allah yang melupakan kita. Tidak mungkin lupa dibuat-buat, tidak mungkin ya. Malah alhamdulillah. Siang-siang habis ngaji atau sholat ya kan, wah kayak makan siang karena kebetulan hidangan udah matang semua ya. Langsung santap makan, ternyata ini udah nggak ada kesengajaan istilahnya. Dulu pernah saya pas ada apa itu, pas masih di pesantren itu ada rebana ya. Siang-siang main rebana, nggak tahunya masih puasa apa ya tahunan ketika itu. Puasa apa ya, dalail Quran. Itu pernah lupa makan. sampai selesai makannya. Biasanya umumnya nggak sampai selesai biasanya. Gitu ya? Biasanya. Karena sudah. Karena lupa, namanya lupa. Iya, lupa ya. Biasanya nggak sampai, kalau sampai selesai biasanya ya nggak tahu ya. Memang benar-benar lupa. Memang benar-benar kalau sampai selesai biasanya malah itu lupa ingat. Ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Memang batal ya kan. Kesimpulan atau mungkin sedikit ditambahkan terkait hal-hal atau hari-hari yang membatalkan puasa atau yang bahkan tidak sah untuk berpuasa. Ustaz, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wala yasihhu shaumul aidain. Jadi tidaklah sah puasa pada 2 hari raya. Idul Adha atau Idul Fitri. Itu tidak boleh melakukan puasa, bahkan haram. Bahkan haram, enggak boleh. Kayak penak malah. Boleh rekoso.
dikasih kesempatan untuk apa istilahnya bodoh ya. Bodoh kok. Kayak hari raya malah puasa. Lebih-lebih ketika nanti kita ujung-ujung ya silaturahim tanggal 1 silakan dinikmati. Enggak, saya puasa. Kecuali kalau tanggal 2, 3 itu Beda lagi. sunnah ya kan. 2, 3, 4, 5 Dan seterusnya itu boleh. Tapi kalau khusus tanggal 1 1 Syawal ya. Nah, 1 Syawal tidak boleh diperbolehkan untuk berpuasa. Terus apapun kemudian jenisnya, puasa wajib maupun sunnah. Wajib saya tidak boleh, apalagi sunnah. apalagi yang sunnah. Wa ayyamut tasyriqi, dan puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu tadi ya. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Atau kalau di kita Jawa itu 11, 12, 13 besar ya. Bodo besar. Bodo besar bahasanya. Itu tasriknya. Tapi Tasyrik. kalau kita hitung mulai dari Idul Adhanya, Berarti 4 hari. 4 hari. Kan tambah 1 tadi Idul Fitri. Terus ada Idul Adha, sama 3 hari bulan tasyrik kan 5. Nah itulah dalam 1 tahun yang tidak boleh melakukan puasa secara mutlak setelah mutlak. gitu, Baik wajib maupun sunnah. maupun sunnah. Oke. Selanjutnya yaitu tidak boleh puasa pada separuh akhir bulan Syaban, Separuh akhir ya, tanggal 16 sampai akhir mendekati puasa itu, puasa Ramadan tidak boleh. Wa yaumis syaki, dan hari yang mamang. Hari yang memang maksudnya Hari yang mamang itu kan ketika kita ada pada bulan Syaban, tanggal 29 atau 30. ya. Kalau emang langsung 30 kan udah jelas itu. ya. Besok mesti puasa. Iya. Tapi kalau tanggal 30-nya ini loh yang jadi pertentangan kadang-kadang. gitu ya. Ini puasa atau masih Nah, ya. sudah puasa atau masih bulan Syabannya, itulah hari yang mamang. Hari yang lama. Nah, kalau yang ini 16 akhir atau separuh akhir dari bulan Syaban dan hari mamang itu ada penjelasan yang lain, ada kecualinya. Ya, Berarti secara tidak mutlak itu kecuali ada puasa yang sambung Puasa yang dengan sifatnya- sebelumnya. Misalkan ada puasa qadha atau nadar atau wirid. ya. Wirid itu kadang-kadang dulu di pesantren itu kan ada wirid puasa dalail, mungkin dalail khairat ataupun dalail Quran. Itu boleh melakukan puasa karena masih ada keterkaitan dengan bulan-bulan sebelumnya. Oke, itu dan memang karena kita terbatas oleh waktunya. Jadi mungkin bisa sedikit disimpulkan terkait ngaji kita pada kesempatan kali ini terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya yaitu berkumpulnya suami dan istri atau jima, Jima tadi ya. kemudian istimna, mengeluarkan sperma baik dengan tangan Tangannya sendiri sendiri ataupun atau tangan istrinya, lain, ya. atau sebab yang lain, mencium atau tidur-tiduran, ujug-ujug kok iso. Iya. metu Tiduran yang disambi mainan. Terus ada mutah-mutah juga, Iya. mutah-mutah yang Ya, disengaja, disengaja. entah memasukkan derijinya dengan atau yang lain, mungkin kayu atau pena, kadang-kadang seneng tulisan pena. Iya. Itu juga membatalkan Membatalkan puasa. puasa. Adapun kalau berdahak dengan sendirinya itu nggak apa-apa. Terus ada lagi murtad. Murtad itu keluar dari Islam, itu batal puasanya walaupun hanya sebentar. Dan menggantinya harus segera. Misalkan ketika sudah selesai pada 1 Syawal, itu pada besoknya berarti tanggal 2 Syawal harus menggantinya secara langsung. Karena itu karena mungkin bentuk ketegasan dari agama, berbeda dengan orang yang haid atau nifas. Kemudian masuknya barang ke mulut, ke perut ya, bisa sampai perut tentunya, itu juga membatalkan puasa. Kemudian ada lagi gila, Iya. walaupun sebentar. Walaupun sebentar ya.
itu juga membatalkan puasa. Kalau ayan itu Ayan. harus setiap hari. Harus tiap hari. Tiap hari maksudnya siang sampai pol maghrib. Itu Kalau memang ayatnya sampai sehari penuh waktu puasa itu jadi tidak membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sebentar ayan terus ada ayat lagi tidak itu tidak ya. tidak. Kemudian ada lagi puasa tadi, puasa yang tidak sah puasanya, bahkan haram untuk berpuasa tadi. Puasa 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan puasa hari Tasyrik. Itu secara mutlak. Oke. Itu ya, jadi hal-hal yang membatalkan puasa, alhamdulillah kita sudah ketahui bersama di ngaji kitab Umdatur Rahib bersama Ustadz Muhammad Sulkan. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi di episode dan edisi yang akan datang, masih di kitab Umdatur Rahib. Dan insya Allah nanti kita akan membahas hal yang lain ya. Kalau kita sudah membatalkan puasa hari ini, insya Allah ya kesempatan yang lain kita akan membahas terkait sunnah ya. Jadi selalu kita ikuti ngaji kitab atau ngaso Erlisa ngaji posonan di Radio Erlisa di 94,7 FM atau di Facebooknya Erlisa FM Jepara, di YouTube-nya Erlisa FM Jepara. Simak dari jam 5 sampai jam setengah 6 sore setiap hari selama bulan Ramadan. Oke, terima kasih Ustadz atas pencerahan kepada kita. Semoga benar-benar memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Mirta Sarani harus pamit undur diri dari pemirsa, dari pendengar semuanya. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, mawidoh hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM.